Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau ada untuk kami. Engkau ada untuk senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau ada untuk menyelamatkan kami. Engkau ada untuk memulihkan hidup kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami memperingati hari kenaikan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami sangat bersyukur Engkau naik memberikan harapan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Engkau Allah yang mengambil alih firman Tuhan ini. Engkau berbicara bagi setiap kami, sehingga setiap kami pada hari ini yang datang di hadapan Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti pada ini secara live, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Hal apapun yang mengganggu kami, yang mencoba mengalihkan perhatian kami, saat ini kami sepakat ya Tuhan, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja, memenuhi tempat ini, bahkan penuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ini Tuhan. Silakan untuk Bapak. Lalu tepuk tangan. Jadi kita serius dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Ya tadinya kayaknya belum siap gitu kan. Ada yang masih ngeluarin Alkitabnya. Ada. Puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Hari ini kita perlu, ya hari ini kita harus semangat. Kenapa hari ini adalah hari yang spesial dalam hidup kita? Hari yang spesial yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ya, lebih. Ya, 2000 tahun yang lalu lebih. Ya. 2000 tahun yang lalu, sekarang udah 2020, berarti sudah lebih 20 tahun. Ya. 2020 tahun yang lalu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu momen yang spesial di mana para murid waktu itu, ya, para murid waktu itu melihat Yesus naik terangkat ke surga. Ya. Melihat Yesus naik terangkat ke surga. Ya. Sampai berita itu kepada kita pada hari ini, hal ini bukanlah suatu berita yang hoax, bukan berita bohong, bukan berita sembarangan berita, tetapi ini menjadi sejarah di dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Ya. Bukti nyata adalah waktu itu ada kira-kira 5.000 orang yang menyaksikan. 5.000 apa 500? 5.000. Hah? 5.000. Betul ya? Oke. Tetapi kurang lebih seperti itu, saudaraku yang terkasih, kenaikan Yesus disaksikan oleh banyak orang. Amin. Amin. Jadi kita tidak perlu ragu karena ada saksi. Ya, di dalam firman Tuhan berkata, jikalau ada 2 orang saksi maka pernyataan itu sah. Ya, tapi kalau cuma 1 orang, saudaraku, tidak sah. Kalau menyatakan diri sendiri itu tidak sah. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah karena ini adalah momen spesial, kita harusnya bersukacita karena kita akan memperoleh kabar baik tentang kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kabar baik kenaikan daripada Yesus Kristus itu adalah sesuatu kabar yang luar biasa. Kenapa? Saudara, kita ini di dunia ini dikatakan bahwa kita ini hanyalah sementara. Hidup kita di dunia ini kontrak gak sih? Kontrak ya?
Hidup kita di dunia ini ngontrak, hidup kita di dunia ini singkat. Ya, hidup kita di dunia ini hanya sementara, tetapi hidup kita yang kekal itu ada nanti di surga bersama Bapa di surga, bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah. Ya, kita hidup di surga. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu, ya, di surga juga kita harus punya tempat yang menetap, tempat di mana itu menjadi milik pusaka kita, tempat di mana kita boleh bernaung, kita boleh ada di dalamnya, ya, satu tempat tinggal yang luar biasa, ya. Segala jerih lelah, ya, segala jerih lelah kita, ya. Makanya dikatakan bahwa jangan simpan hartamu di dalam dunia, karena ngengat dan karat akan memakannya. Tapi simpanlah hartamu di surga. Bagaimana caranya saya menyimpan harta saya di surga? Saudara, ya, lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Berilah apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Jangan kita ambil. Bapak Ibu Saudara, nah, ini adalah satu kabar baik yang dinantikan oleh orang-orang yang hidupnya sementara di dalam dunia ini. Saya sangat menantikan ini, saya sangat menantikan berita baik ini. Ketika Yesus naik ke surga ini, apa yang akan terjadi? Nah, saudara, kita mau baca, kita mau lihat di dalam kitab Yohanes, ya. Yohanes pasal 14. Ayatnya yang kita ini sebenarnya sampai dengan ayat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29, tapi kita mewakili saja ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya. Saudara sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawakan ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada amin? Amin. Ya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang boleh kita pelajari. Ini adalah satu pesan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, ketika Yesus Kristus naik itu, ya, janji ini tergenapi. Ya, inilah penggenapan daripada setiap janji itu. Nah, oleh sebab itu hari ini, saudara, kita memperingati hari yang luar biasa ini karena ini menjadi satu paket di dalam kekristenan. Yesus lahir, Yesus mati, ya, bangkit, lalu kemudian terangkat, lalu kemudian nanti, ya, pencurahan daripada Roh Kudus. Ini, ya, ini adalah satu momen, ya, di dalam kehidupan kekristenan, ya, hari-hari yang bersejarah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau dikatakan nanti hari-hari besar agama Kristen, ya, apa? Nah, ini hari-hari yang terpenting dalam kehidupan kita. Di lain, ya, di luar daripada hari kemerdekaan, ya, kesaktian Pancasila 17 Agustus, ya. Jadi ini hari khusus bagi kita sebagai umat yang percaya. Ini menjadi satu paket di dalam keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka itu tidak sempurna. Penyelamatan itu tidak sempurna. Kasih Tuhan itu tidak sempurna dalam hidup kita. Kita maunya Tuhan tuh gak usah, ya, murid-muridnya pun mungkin berpikir begini, Yesus gak usah naik ke surga lah, jangan tinggalkan kita, mending jadi pemimpin saja selama ini dalam dunia ini, ya. Tetapi tidak, Tuhan bilang waktuku sudah, ya. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya adalah Roh Kudus yang akan selanjutnya adalah Allah Roh Kudus yang akan melanjutkan. Tetapi ingat, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau.
Nah saudaraku, ini adalah satu hal yang luar biasa yang dinantikan oleh banyak orang. Kabar apa yang kita dengar? Kabar apa yang akan kita dengar ketika Yesus naik ke surga? Bapak Ibu Saudara, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dia berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Saudara, ini kabar baiknya. Kabar baik kenaikan daripada Yesus Kristus. Yesus naik ke surga, saudara, itu hanyalah untuk saya dan saudara. Yesus naik ke surga bukan pulang kampung untuk senang-senang, enggak. Ya, Yesus naik ke surga bukan pulang ke rumah Bapa lalu kemudian dia bilang capek. Ya, saya mau istirahat panjang. Nah, Yesus naik ke surga. Yesus kembali ke surga, saudara, hanya untuk saya dan saudara. Untuk apa? Kabar baiknya adalah Dia menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya. Saudara senang gak punya tempat di surga? Siapa yang senang? Soalnya ragu-ragu, amin. Semua senang? Amin. Ada yang gak senang? Ada amin? Gak ada. Ada yang gak? Siapa yang mau suka? Siapa yang mau ada rumah di surga? Semua, ya. Ada rumah di bumi? Amin. Mau. Ya. Dua-duanya selama kita ada di bumi kita juga pingin. Tetapi yang lebih penting itu, saudara, kenapa? Ini yang lebih penting bagi kita karena kehidupan kita di bumi ini sementara. Kehidupan kita di bumi ini hanyalah 70 sampai 80 tahun, dan kalau lebih pun 100 tahun. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya apa? Ya, kita akan kembali. Permasalahannya di dalam kehidupan kita yang akan selanjutnya adalah itu kehidupan yang abadi. Bagaimana kalau di dalam kehidupan yang abadi di surga sana? Masuk surga sih masuk surga, nggak punya tempat di mana? Ya, mau masuk surga tapi nggak punya tempat, nggak mungkin. Ya, bisa aja. Kalau Tuhan nggak sediain, bagaimana? Ya, tapi ini yang luar biasanya bagi kita, ini yang sangat spesial bagi kita. Ternyata Yesus naik hanya untuk saya dan saudara, itu untuk menyediakan tempat buat kita. Ya, kalau kita pikir buat apa Tuhan? Ya, tetapi lihat betapa Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara, sehingga tidak hanya kehidupan kita di dunia ini yang Dia sediakan, bahkan tempat kita selama-lamanya nanti pun Dia pikirkan. Ada amin? Amin. Saudaraku yang terkasih, ya, kalau tempat kita untuk selama-lamanya Tuhan pikirkan, apatah lagi tempat kita yang sementara, hidup kita yang sementara. Kalau hidup kekal kita saja Tuhan perhatikan, ya, apalagi kehidupan kita yang sementara. Ini kabar baik buat kita. Ternyata luar biasanya Tuhan itu. Ia memperhatikan kehidupan kita yang kekal. Banggalah punya Tuhan, bangga punya Yesus. Amin. Saya bangga. Saya bangga memiliki Yesus, karena Dia tidak saja hanya memikirkan kehidupan saya sekarang ini yang singkat ini, ya, tapi Dia memikirkan, ya, kehidupan saya yang kekal. Wow, luar biasa bukan? Amin. Ya, luar biasa sekali. Ya, secara manusia mungkin kita hanya, ya udahlah, yang kelihatan aja. Tapi lihat, ya, Yesus itu, saudara, memperhatikan saudara, bahkan yang tidak kelihatan sekalipun Dia perhatikan. Betapa luar biasa itu Tuhan. Dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, kalau yang kekal saja Dia perhatikan, kalau yang kekal, yang hidup kehidupan selama-lamanya Dia perhatikan, percayalah saudara, ya, kehidupan kita di dunia ini Tuhan juga sangat perhatikan. Amin. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, karena Tuhan memperhatikan hidup saya dan saudara. Ya, ada orang
yang khawatir terus. Ada orang yang khawatir dalam kehidupan. Khawatir akan ini, khawatir akan itu, khawatir akan semua hal. Saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan, kekhawatiran kita di dalam dunia ini hanya sementara. Amin. Amin. Kalaupun kita terlanjur khawatir, saudaraku yang terkasih, Tuhan tahu yang terbaik. Berpanggil saja. Betul? Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Kalau kita kemarin ada ibadah 7 hari di sini, kita tahu bahwa saudari kita Dewi itu sakit gitu ya, anaknya daripada Ibu Oti sakit ya. Mungkin sakit yang alami sakit yang mungkin sangat berat. Tuhan tahu kesanggupan yang terbaik buat dia. Ya, Tuhan tahu, Tuhan sembuhkan. Ya, kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, saudaraku yang terkasih, hal-hal seperti ini Tuhan perhatikan dalam hidup. Amen. Jadi ketika kita hidup dalam dunia ini, kita harus percaya bahwa oh Allah itu sangat memperhatikan hidupku. Kalau hari ini mungkin saya hidup kesulitan, saya tetap percaya Allah sanggup menyediakan. Amin. Amin. Kalau hari ini saya mungkin kekurangan, kalau hari ini saya mungkin memiliki beban yang berat, saya percaya Tuhan sanggup. Kenapa? Hidup saya yang kekal saja Dia perhatikan, apatah lagi hidup yang sementara. Ada aneh? Amin. Ini luar biasa saudara. Jadi ini adalah satu kabar baik. Dia berkata begini, bahwa sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia berkata di rumah Bapakku banyak tempat. Ya. Oleh sebab itu, ketika ada banyak tempat saudara, orang percaya akan dicatat. Hari ini siapa yang percaya? Hari ini siapa yang percaya? Ya. Jangan sampai nanti ya rumahnya banyak, orangnya banyak, nggak ada namanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita pulang ke rumah Bapa di surga, pastikan namamu tercatat. Amin. Amin. Pastikan nama kita tercatat sebelum kita pulang, sebelum selesai kontrak kita di dalam dunia ini. Pastikan namamu tercatat. Jangan sampai pada waktu itu kita menghadap tantanya dulu. Loh, kok nama-nama saya gak dipanggil-panggil? Ya, panggil semua dipanggil. Ya, loh, nama saya mana? Ternyata kertasnya dari sobek. Atau udah dihapus. Ya, saudaraku yang terkasih. Ya, oleh sebab itu, ya pastikan ini kabar baik. Hal yang kedua, saudara, kabar baik yang kedua tentang kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata di ayatnya yang 16, dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya saudaraku yang terkasih, ketika Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong. Kalau Yesus tidak pernah naik ke surga, Roh Kudus tidak pernah turun. Penolong tidak pernah turun. Ya. Justru karena Dia naik ke surga itu, Roh Kudus dicurahkan. Itulah yang kita peringati nanti. Ya. 10 malam dari sekarang. Ya. Mulai besok kita akan adakan yang namanya kita ada ibadah 10 malam KKR. Pastikan hidup saya dan saudara ya tidak melewati, ya tidak absen. Hari ini saya mau buka puasa dulu. Udah lewat puasa ya. Ibadah ya. Pastikan saudara bahwa kita tetap ikut selama 10 hari. Besok hari pertama dimulai jam 5 pagi, jam 5 sore. Malah kalau pagi Daniel belum bangun. Ya, Tuhan. Ya, bangunnya jam 10. Gak usah terus terang tadi. Yang penting terbuka saja. Ya kan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jam 5 pastikan engkau hadir. Terima lawatan Tuhan. Ya.
temanya kabar baik, ya, kabar spesial buat saya dan saudara. Ya, hari Sabtu mulai tetap jam 5, hari Minggu mulai tetap jam 5, hari Senin jam 6. Ya, sempat. Ya, saudaraku yang terkasih apa? Ia menjanjikan penghibur. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Ini adalah satu kabar baik di mana ketika Roh Kudus turun, Dia akan menjadi penghibur bagi setiap kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, saudara, meskipun ia ada dalam penderitaan, meskipun ia ada dalam kesulitan, ia akan tetap tersenyum. Amin. Coba lihat kiri kanan, ada senyum. Wah, kalau nggak senyum berarti belum menang. Padahal hari ini hari kemenangan. Saudara-saudara kita memperingati hari kemenangan. Puji Tuhan. Ya. Sama-sama tadi kita berangkat. Iya. Mereka berangkat, kami juga berangkat. Kemana? Tapi beda tujuannya. Luar biasa sekali. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, tidak secara kebetulan hari ini kita menghadap Tuhan sama-sama. Saya menghadap Yesus itu, ya, mereka juga menghadap. Betul tidak? Ini luar biasa. Tidak terjadi secara kebetulan, ya. Biarlah. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika Yesus naik, Roh Kudus menjadi penghibur kita, dan Dia berkata, penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu menjadi teman di dalam hidup kita, menjadi pegangan di dalam hidup kita, menjadi tiang di dalam kehidupan kita. Maka ketika engkau sedih, ketika engkau merasa hidupmu tertekan, saudaraku yang terkasih, Roh Kudus ini akan memberi kita kekuatan. Amin. Makanya kita tidak perlu, saya bingung. Banyak sekali orang bingung, ya, saudaraku yang terkasih. Bingung karena punya masalah yang besar, bingung karena masalah ini, sehingga banyak orang percaya ini meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Awal-awal meninggalkan pelayanan, selanjutnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kau tinggalkan Tuhan, lalu bagaimana jadi? Ya. Hidup kita ini tidak akan hidup di luar daripada Tuhan. Maka itu Roh Kudus penting. Ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Roh Kudus itu penting dalam hidup kita. Pertama, pentingnya Roh Kudus itu yang menyadarkan kita akan dosa. Kalau orang sudah tidak sadar akan dosa, saudaraku, Roh Kudus bisa dipertanyakan. Adakah Roh Kudus di dalam kehidupan orang ini? Ya. Karena Roh Kudus itu menyadarkan akan dosa. Ketika kita melakukan sesuatu, dia bilang begini, Roh Kudus berkata, itu dosa. Tapi kadang-kadang kan kita tenang, cuma kali ini doang. Betul? Betul apa betul? Benar. Yang bilang benar itu. Ya, saudara itu yang terkasih dalam nama Tuhan, menyadarkan akan dosa, ya. Tapi terkadang kita mengabaikan, ya. Kali ini doang, besok kali ini lagi, ya. Habis itu berubah, begitu, kali ini lagi lah. Akhirnya apa? Keterus. Ya, kalau kita sudah lakukan, kita diikat sehingga apa? Kita nggak bisa keluar, susah untuk lepas. Maka itu saudaraku yang terkasih, ya, Roh itulah fungsi Roh Kudus. Makanya ketika Roh Kudus mengingatkan kita segera, ya, pertama Ia menyadarkan, artinya apa? Ia menginsafkan dunia. Lalu kemudian apa? Ia membuat kita memiliki iman percaya kepada Yesus.
Ia mengajarkan kita. Lalu kemudian tidak hanya mengajar kita, tetapi Ia juga menyertai kita, menghibur kita. Inilah fungsi daripada Roh Kudus. Ini adalah satu kabar baik yang luar biasa ketika seseorang terima Roh Kudus itu. Karena Yesus naik ke surga untuk memberikan kita Roh Kudus itu. Dan oleh sebab itu saudara, ya 10 hari yang akan datang kita memperingati hari yang namanya pencurahan Roh Kudus. Ya. Kita akan lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita ini bahkan kehidupan kita secara pribadi. Hal yang ketiga saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada kata ya, pergi untuk kembali. Ya. Yesus pergi, Yesus terangkat ke surga, Yesus naik ke surga, Yesus pergi ke surga. Ya. Hanya untuk kembali. Betul gak sih? Betul nggak? Yesus pergi ke surga hanya untuk kembali buat kita. Dia berkata begini, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Ayat yang ke-28. Dia berkata begini ya, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Artinya apa? Yesus naik ke surga. Kabar baiknya buat setiap kita, Ia pergi untuk kembali. Ia tidak pergi untuk tinggalkan kita, tetapi Dia pergi untuk kembali lagi kepada kita. Jadi saudaraku, jangan bilang, oh Tuhan Yesus gak ada sekarang, oh Tuhan Yesus gak akan datang. Saudaraku, Ia pergi untuk kembali buat saya dan saudara. Ya, ya, Ia akan datang kembali. Ini yang kita tunggu kan? Ya, kedatangan Yesus yang kedua. Nah, di mana setiap orang yang percaya nanti, ya ada yang terjadi namanya pengangkatan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, orang yang sudah terlebih dahulu mati dalam Tuhan akan terangkat. Lalu kita yang masih tinggal segera diubahkan. Ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu sekali lagi saya mau sampaikan, kalau Yesus pergi untuk kembali bagi kita, artinya apa? Ia sebenarnya tidak pernah tinggalkan. Ya, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus bersuka cita. Ya, Dia berkata begini dalam ayatnya itu, aku datang kembali kepadamu, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa. Ya. Jadi harapan kita pasti ketika Yesus naik ke surga dan Dia datang kembali, itu memberikan satu pengharapan yang pasti bagi kita setiap orang percaya. Kalau Dia tidak datang kembali, sia-sia harapan kita. Betul? Ibaratnya ada orang yang bawa, ya, ada orang yang bawa duit, ya, minjem duit kita, contoh, ya banyak lah. Lalu kemudian dia pergi, dia bilang cuma sebentar, ya. Ternyata nggak pergi, tidak kembali. Kecewa nggak? Kecewa nggak? Banget. Kecewa. Kita bisa kecewa, saudara. Kita bisa kecewa. Nah, mungkin kalau Tuhan juga lakukan hal demikian, kita menjadi, ketika Yesus naik ke surga, wah, murid-murid mulai kecewa. Ya, kita tinggal sendiri dah. Ya, nggak ada Yesus lagi. Bagaimana ini? Betul? Ya, kita mau berjalan, nanti banyak lawan. Lalu kemudian bagaimana? Akhirnya apa? Mereka harus tetap menunggu sebelum Roh Kudus turun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Tetapi Yesus naik ke surga, Ia tidak memberikan kita kekecewaan. Ia pastikan bahwa Ia akan kembali. Ya. Sehingga apa? Orang yang percaya kepada Yesus itu jangan pernah kecewa. Jangan kecewa dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, banyak orang saudaraku yang terkasih kecewanya, ya, kecewanya dengan Tuhan.
Padahal yang buat dosa sendiri. Saya mau sampaikan saudara, kita ini kalau mau berbuat dosa, kita disuruh orang apa buat sendiri? Hah? Kadang-kadang disuruh. Ya. Oh, kita ini sudah dewasa ketika kita berbuat dosa itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kadang-kadang tanpa disuruh kita sudah punya niat. Ya. Jadi terkadang ketika hidup kita menjadi tidak baik, kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan Tuhan malah. Oh, Tuhan tidak perhatikan saya. Kenapa hidup saya belangsak? Kenapa hidup saya sengsara? Kenapa hidup saya tidak tentram? Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya tidak penuh dengan damai sejahtera? Kenapa hidup saya penuh dengan masalah? Loh, kita nyalakan. Oh, Tuhan tidak perhatikan saya, Tuhan tidak jawab doa saya. Nah, Tuhan bilang, lah, situ pernah datang enggak? Situ pernah berdoa enggak? Situ pernah memuji enggak? Situ pernah ibadah enggak? Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang kalau ditanya, siapa yang mau ke surga? Pasti semua tunjuk tangan. Besok ibadah ya. Bergumulan. Ya. Siapa yang mau ke surga? Saya. Besok kita doa ya. Ya. Ada doa puasa selama beberapa hari di sini. Ya. Ada sih yang datang waktu itu ngetok-ngetok doang gitu. Tapi gak masuk ikut doa. Ya, saya nggak nyebutin orangnya ya, karena nanti tersinggung. Orangnya nggak ada di sini. Ya. Begitu kita berdoa, ngobrol depan, rame. Itu situ. Doa terakhir buka puasa bersama datang. Orangnya nggak ada di sini. Gak ada. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, yang senyum-senyum itulah orangnya. Puji Tuhan. Ya. Datang doa. Jangan menjadi beban. Kita mau melayani Tuhan, kita mau ke surga, kita mau memberi yang terbaik sama Tuhan. Jangan. Apalagi kita sudah hadir, sudah ada. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang inilah manusia. Ya, pengennya enak, tapi nggak mau sakit. Sebenarnya sakit gak sih? Kalau kita enak, pengennya masuk surga semua enak ya, betul nggak? Berhasil mau ya, ya. Tapi kita mau nggak menjalani proses itu proses, ya. Sudah proses penuh hikmat, ya. Semuanya berhikmat, proses. Lalu kemudian apa setelah kemarin? Berdoa, bukan? Berdoa, proses, hikmat. Udah lengkap. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini kabar baik, kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, Ia pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat. Kedua, Ia pergi supaya Roh Kudus dicurahkan. Ketiga, Ia pergi untuk kembali. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pastikan ketika kita ada di tempat ini, oh Tuhan, ya, saya mau, ya, saya mau janji itu tergenapi dalam hidup. Hari ini saya percaya bahwa Engkau naik menyediakan tempat bagi. Kalau tempat kita yang kekal saja Tuhan perhatikan, saudara ingat, kalau yang kekal saja Tuhan perhatikan, apatah lagi kita yang sementara.
apalagi hidup kita yang sementara. Pasti Tuhan sangat perhatikan. Ia mengasihi saudara. Makanya itu ia menyediakan tempat saudara. Karena dia tahu engkau capek di bumi ini. Betul? Ya, selama di dunia ini kita merasa capek, kita lelah, ya, kita punya banyak pergumulan, kita harus beristirahat di rumah kita yang dekat. Itulah sebabnya Tuhan merancang, Ia menyediakan tempat yang dekat buat kita. Amin. Ya, di mana di sana akan tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi susah. Tetapi Ia menyediakan tempat di sana supaya kita sehari tetap bersukacita, tetap sukacita. Hal yang kedua, kabar baik kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ia tidak hanya saja, Ia tidak meninggalkan kita, tapi Ia memberikan kita Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penghibur kita, penghiburan kita di dalam susah kita, sebagai pengingat bagi kita ketika kita melakukan dosa. Ia akan menginsafkan dunia. Lalu kemudian sebagai teman di dalam hidup kita, karena Dia berkata Ia akan menyertai kamu selama-lamanya sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah kabar baik yang kedua, bahwa Roh Kudus itu ada buat saya dan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kabar baik kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah bahwa ini pesan Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia pergi untuk kembali. Ia pergi ke rumah Bapa, Ia pergi ke surga, bukan melarikan diri. Ia pergi ke surga, bukan lari dari tanggung jawab, tapi Dia pergi ke surga, Ia mau datang kembali buat setiap kita. Dan Dia pastikan, hari ini saudaraku dan terkasih dalam nama Tuhan, Dia berkata, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu sukacita. Oleh sebab itu, kita yang mendengar kabar baik ini, mulai hari ini mari kita bersuka cita. Saya suka cita. Kenapa? Karena ada janji yang pasti di dalam Tuhan. Karena Yesus telah naik, janjinya pasti tergenap di dalam hidup. Amin. Ada amin? Amin. Ya, oleh sebab itu kita suka cita. Maka itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan kita ketika kita punya masalah lalu kemudian kelihatan sekali, ya. Tetapi biarlah kita tetap suka cita. Ya. Ada orang yang pura-pura supaya dilihat, ih kamu kenapa mukanya udah akut, ya, supaya kelihatan punya masalah. Udah banget kelihatan punya masalah. Jangan dong. Ya, ada juga yang punya masalah supaya ada orang nggak tahu ada masalah. Tapi ini aku punya masalah loh. Ini siapa yang nanya? Kan gitu. Ya, jadi saudaraku jangan, ya, nggak usah. Ketika kita punya masalah, saudaraku usahakan Anda tetap tersenyum, ya, tersenyum. Amin. Bilang kiri kanan senyum. Senyum, tetap tersenyum, ya. Ada yang bagus itu bilang, aku suka cita loh, ya, saya suka cita, seperti saya dong, suka cita. Amin. Ya, jangan bilang, kamu kok suka cita banget hari ini? Lihat dong saya, susah. Ya, ini luar biasa loh, ya, susah aja bangga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan ketika kita mendengar kabar baik ini, hidup kita diubahkan. Ketika kita mendengar kabar baik ini, hari ini hati kita mulai dipulihkan, pikiran kita diubahkan. Pikiran kita pastikan bahwa Yesus menjadi jaminan dalam hidup saya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara, ya, besok kita akan mulai ibadah KKR yang pertama. Itu sebab itu pastikan, ya, untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ya, supaya supaya boleh hadir mempersiapkan pelayanan yang baik. Ya, kita terus berdoa juga tetap berdoa untuk, ya, setiap harinya, lalu kemudian berdoa juga untuk pelayan-pelayan Tuhan, maka secara khusus mereka yang mau memberitakan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.